Oke, selamat datang di Filosofi Film. Sebuah konten di mana kita akan merekomendasikan film yang menurut kita bagus dan nanti kita akan membicarakan info-info menarik seputar film tersebut, dan di akhir konten kita juga akan merefleksi lah, mengambil refleksi tentang pelajaran apa yang bisa kita ambil dari film tersebut. Dan kebetulan sekarang baju gini lebih hitam nih, Bang. Wah, iya ya. Pas banget gua nggak janjian udah. Nanti kita kayaknya akan membahas sebuah film yang mungkin hitam putih, Iya, tanpa warna. Ya, kita akan bahas film apa nih, Yan? Sekarang kita bahas pertama kalinya nih, kita bahas film Indonesia ini, Bang. Iya, benar. Karena jarang-jarang kita bahas film Indonesia ya, Bang ya. Soalnya jujur dari jumlah dari jumlah yang kita secara personal suka banget, ya jumlahnya lebih sedikit gitu kalau dibanding di luar. Bukan berarti film Indonesia jelek-jelek ya, bukan, tapi belum bagus. Sama aja ya. Dan kali ini film ini yang bikin kita bahas untuk pertama kalinya nih, Bang. Iya, karena menurut gua film ini bagus banget, gua suka banget gitu. Jadi emang sebenarnya kita nggak peduli ya untuk itu film Hollywood kayak atau film Indonesia atau Korea. Yang manapun kalau menurut kita bagus, ya kita akan rekomendasikan gitu. Dan apalagi di sini gue suka banget sama drama ya, Bang. Drama. Iya, genrenya drama di sini. Nggak perlu banyak aksi tapi udah bikin kita psikologisnya kena lah. Iya. Dan ini film ini dari tahun 2023, yaitu Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Ya mungkin sebagian kalian udah ada yang nonton, tapi sebagian juga pasti belum, ada yang belum. Nah, kita akan merekomendasikan film ini. Nah, film ini disutradarai oleh Yandi Lawrence ya. Ya, Yandi Lawrence yang sutradara dari Keluarga Cemara. Keluarga Cemara ya. Atau Kakak Tujuh Ponakan, itu filmnya bagus juga tuh, Bang. Dan sekarang katanya ada filmnya juga yang lagi main ya. Iya betul, Bang, yang judulnya tuh Sore Istri dari Masa Depan. Wah, menarik. Iya, Nah, di film ini bisa dibilang sukses besar nih. Karena memenangkan 7 piala citra. 7 piala citra. Di kategori-kategori yang benar-benar bergengsi ya, kayak film terbaik, sutradara terbaik, aktor terbaik gitu. Kalau nggak salah dari 11 nominasi yang dapat 7 ya, Bang? Iya, 11 nominasi menang 7. Dan film ini diproduksi oleh Imaginary ya. Imaginary ya. Film ini dibintangi oleh beberapa aktor yang udah cukup bagus dikenal namanya di Indonesia, Bang ya. Iya. Ya, diantaranya ada Ringo Agus Rahman, Irina Jubir, Sheila Dara, Dion Wiyoko, sama Julie Estelle. Gue udah lama nggak nonton film Julie Estelle, Bang. Terus pas ada di sini, gue udah ngeliat lagi dia acting. Terakhir apa ya dia? Gue terakhir nonton apa ya? The Raid 2. Kuntilanak 3 apa ya? Lupa, udah lama banget, Bang. Dan ada Alex Abad juga di film ini ya. Dan perannya juga cukup oke sih di sini dia. Iya. Hampir semua supportingnya, ekstrasnya menurut gue di film ini pas lah, semua. Semuanya nggak sia-sia ya. Iya. Yang kalau misalnya kan ada aja yang diperanin tapi lu nggak ada juga nggak apa-apa sih gitu. Iya. Tapi ini sini, semuanya berkesinambungan ya, Bang. Iya, benar-benar dibutuhkan secara pas. Film ini menceritakan tentang apa, Yan? Film ini menceritakan tentang Bagus, seorang penulis skenario yang ingin menyatakan cintanya kepada cinta lamanya waktu di SMA. Ketika cinta lamanya ini baru saja menyadari sebagai seorang janda karena ditinggal suaminya. Ditinggal meninggal oleh suaminya. Ya, baru sekitar 4 bulan gitu. Dan si Ringo ini yang dulu pernah punya perasaan, sekarang ketemu di posisi yang si Hana ini sudah menjanda. Dia melihat itu sebagai peluang, tapi di sisi lain dia masih baru berduka. Masih berduka karena kehilangan sama istri, suaminya kan baru 4 bulan gitu. Iya, kuburan aja belum kering ya. Dan dia akhirnya punya rencana. Kuburan belum kering itu gimana maksudnya? Emang disiram. Istilah Itu kuburan apa tanaman itu disiram? Kuburan masih basah, jangan kawin dulu gitu. Oh, gitu. Istilah orang Indonesia lah gitu. Tanahnya ya, maksud tanah. Iya. Tapi kayaknya kalau kuburan orang Chinese yang dipelur kayaknya hari pertama langsung udah kering sih. Udah kering sih, Bang. Iya, dan akhirnya dia berencana untuk menyatakan cinta lewat film yang akan dia buat gitu. Jadi dia tulis skripnya, nanti akan dia jadikan film, proyek yang sedang dia garap ya. Dan di momen pemutaran film itu rencananya di situ dia akan menyatakan cinta untuk pertama kalinya gitu. Iya betul. Bang. Nah sepanjang film ini bagaimana proses itu kita akan melihat bagaimana proses si Bagus ini
menulis skenario film itu dan apakah rencananya sesuai dengan bayangannya, itu yang serunya di sini. Jawabannya ada di situ lah di filmnya, kita nonton aja. Dan yang menarik Yan, film ini dibuat hitam putih Yan. Tidak 100% tapi hampir 90% filmnya ya hitam putih. Sementara sekarang zamannya kan udah wah jadi hitam putih itu kayak nggak mungkin banget sih gitu. Ya kayak pastinya ada ketakutan ketakutan bahwa ini laku nggak ya kalau film hitam putih gitu. Tapi menurut gua ternyata bisa dieksekusi dengan baik. Jadi sutradaranya membuktikan bahwa tanpa warna pun kalau ceritanya oke, penggarapannya oke, bisa kok diterima gitu. Iya betul Bang. Nyawanya ini ada di story-nya sih Bang. Iya di ceritanya ya. Iya dan apalagi karakternya semuanya tuh actingnya bagus-bagus ya Bang. Iya bagus semua, dari yang lead actornya sampai supportingnya sampai ekstrasnya tuh tadi udah kita sebutin juga, emang semuanya terasa pas sih. Termasuk Dion Wiyoko ya, yang biasa selalu di setiap film dia jadi lead actor. Kali ini dia bisa hanya supporting tapi perannya tuh cukup pas gitu. Jadi nggak ngambil perhatian terlalu besar di situ. Sesuai porsinya lah. Sesuai porsinya. Dan menariknya Yan, ini film ini kan dibintangi oleh Agus Ringo dan Nirina Zubir, yang mana ini pertemuan mereka sebagai lawan peran beradu acting. Ini yang udah keberapa kali gitu ya? Untuk kesekian kalinya, karena dari dulu kan dia selalu peran bareng gitu ya Bang. Iya, di Get Married tentu yang paling populer di. Iya betul. Mungkin udah lama banget itu waktu mereka muda ya. Iya, dan sekarang udah di atas kepala 3 mungkin ya Bang ya, dan perannya masih ya sama gitu, maksudnya diperankan di satu film gitu Bang. Iya, dan sebelum ini juga sama Yandi Lawrence juga di Keluarga Cemara, ini mereka juga berpasangan gitu. Benar. Jadi mungkin si sutradara memilih mereka berdua selain karena ya cocok secara usia, cocok sama skripnya, mungkin juga chemistry-nya udah kebangun lama gitu dari mereka muda. Oke Bang, di sini ada adegan favorit nggak menurut lo atau adegan yang menarik? Kalau buat gua salah satu yang menarik di film ini tuh ya pasti adegan puncaknya sih. Adegan puncaknya di mana si Hana tidak sengaja membaca skrip itu. Wah itu keren banget itu adegan itu menurut gua. Di situ mereka berdebat, berargumen tapi tanpa skor sama sekali gitu. Tapi adegannya tetap bisa menarik perhatian kita gitu. Iya benar. Nah kalau lu sendiri di adegan favorit lu mana ya? Sebenarnya itu juga sama sih Bang. Gue juga suka pas di situ kayak karena setelah itu gue malah dikejutkan sama hal lain itu. Oh ternyata ini cuma. Nah iya itu dia yang menarik dari film ini ya. Plotnya itu bagus banget gitu. Kayak looping tapi bukan looping, kayak film di dalam film itu aja clue-nya. Kalian bisa tonton sendiri. Ini bagus banget, dan salah satu yang menarik buat gue dari film ini adalah ini kan drama romantis. Tapi dia mengangkat kisah romantisme orang di usia 40-an gitu. Betul Bang. Usia yang sudah tidak muda lagi. Yang dimana jarang banget cerita usia ini di Indonesia tuh jarang banget dipublikasi dibuat film ya. Karena mungkin kekhawatiran apakah laku atau enggak gitu. Makanya kita perlu mengapresiasi nggak cuma direkturnya tapi produsernya yang mau mengambil keputusan untuk memberi kebebasan buat si director sesuai dengan visinya gitu. Karena menurut gua walaupun idenya bagus, walaupun ceritanya bagus, tapi kalau si produser terlalu banyak campur tangan ngatur ini itu, menurut gua akan sulit gitu. Bakal kurang gitu ya Bang ya. Iya, akan kurang karena produser biasanya kan memikirkan aspek bisnis. Apakah ini laku di pasar, apakah ini menarik, apakah ini akan menghasilkan banyak penonton gitu. Iya benar Bang. Akhirnya hal-hal semacam itu seringkali membatasi sutradara untuk menuangkan ide atau visinya gitu. Dan hasilnya juga nggak akan maksimal emang. Nggak akan maksimal. Nah, di film ini juga ada banyak tuh kritikan sosial tentang dunia film Indonesia. Ya, di film ini ada yang mengkritisi itu tentang produser yang ikut campur tangan, juga mengkritisi bagaimana film di Indonesia itu selalu begitu-begitu aja. Kalau rame selalu ada sequelnya. Terus kalau percintaan juga kebanyakan anak muda, kalaupun orang tua
pasti ya pacaran dengan anak muda kayak Baby. Ya kayak gitu-gitulah yang Daddy Sugar lah segala macam kan. Jarang sih yang usia di atas kepala 4 beradegan cinta atau apa justru. Ya, makanya di film ini tuh yang beda dari film romantis lainnya, itu dialognya, percakapannya itu lebih matang, lebih dewasa. Jadi nggak cinta-cintaan yang sifatnya romantis aja gitu. Bener-bener ke fundamental esensi dari sebuah hubungan itu dibahas gitu. Dan seusia kita yang udah menikah juga jadi ngerasa relate ya Bang ya. Iya. Ya sebenarnya cinta tuh nggak perlu kayak dulu ngomongin aku cinta kamu, aku sayang kamu, ngirimin bunga lagu apa, kamu dengerin lagu ini. Tapi di sini di realitanya tidak seperti itu gitu kan. Nah, film ini mengingatkan gua sama salah satu film Hollywood ya. Itu karena film ini gini ya. Film ini tuh banyak banget didominasi adalah adegannya ngobrol gitu. Ngobrol. Jarang adegan-adegan yang yang tiba-tiba ekstrim atau gitu. Enggak. Ini adegannya lebih banyak ngobrol. Jadi penonton tuh perhatiannya dibangun lewat obrolan gitu. Dan ini mengingatkan gua sama filmnya Richard Linklater. Jadi Richard Linklater ini bikin film romantis, drama romantis. Itu bener-bener dari awal sampai akhir film itu cuma ngobrol doang. Ngobrol semua ya. Itu diperankan oleh Ethan Hawke sama gue lupa lagi pemeran ceweknya. Nah, film ini trilogi, filmnya Richard Linklater ini. Iya, ada 3 ya. Ada 3. Jadi yang pertama Before Sunrise itu di tahun 95, terus sequelnya Before Sunset di tahun 2004 dan terakhir Before Midnight di tahun 2013. Nah, dari tahun 95 sampai 2013 ini yang memerankan mereka berdua. Dan waktu di 95 ini obrolannya adalah obrolan remaja. Jadi pas di sequel dan yang penutupnya itu obrolannya mengikuti usia mereka. Jadi kita tahu perkembangan psikologi mereka itu seperti apa. Iya, di situ. Nah, film ini jatuh cinta seperti di film-film mengingatkan gua sama film itu. Nah, mungkin ada inspirasi juga, tapi terlepas dari itu film ini juga milikin warnanya sendiri gitu. Dari film ini makna apa yang bisa lu ambil nih Bang? Sebenarnya ada beberapa sih, tapi salah satu yang paling ngena di gua adalah bahwa ternyata bahwa percintaan itu tidak selalu isinya tuh hal-hal yang menyenangkan doang, gitu. Betul. Kita kayak harus menerima realita bahwa dalam percintaan tuh tidak selalu soal romantisme, tapi ada banyak hal di dunia nyata yang juga harus diterima gitu, satu paket istilahnya. Ya kalau kita menjalin hubungan sama wanita misalnya, kita cuma suka yang manis-manisnya doang, pasti kita akan kecewa. Kecewa ya ketika sudah menikah nanti ternyata enggak seperti itu. Ternyata nggak secantik itu juga. Iya, benar. Jauh berbeda. Ternyata nggak cuma mukanya yang cantik ya, tapi kalau lu apa nih Yan? Pelajaran apa yang bisa lu ambil dari film ini? Ya kalau gue sih kurang lebih sama kayak lu Bang. Ya tentang cinta itu kayaknya kalau film cinta itu nggak selalu melulu tentang kebahagiaan, nggak selalu melulu tentang happy. Ternyata ya cinta itu bisa digambarkan di semua aspek sih Bang. Iya, dan makanya film ini dibuat hitam putih, mungkin itu juga sebagai simbol bahwa cinta itu tidak selalu warna-warni kan. Betul ya, Bang. gitu. Dan kenapa film ini mengangkat kisah percintaan orang di usia 40 bahwa ya jatuh cinta nggak cuma milik anak muda gitu. Haji Roma Irama juga bisa kan jatuh cinta lagi. Bener. Iya, dan ini cukup berani sih Bang ya. Iya, karena nggak mudah ya untuk terutama di Indonesia untuk bikin film hitam putih itu tingkat resikonya tinggi. Makanya gue bener-bener apresiasi dari produsernya bisa mengizinkan itu visi itu dari sisi sutradara untuk bikin film hitam putih. Dan ternyata sukses. Setidaknya dikritikus. Nah, menurut lo kita masuk ke rating nih An? Ya kalau gue sih kasih ratingnya 90 sih Bang. 90? Ya gue juga kurang lebih segitu sih. Karena film ini bagus banget buat kalian yang belum nonton, kalian bisa coba tonton. Ya di Netflix masih tayang kok Bang. Masih ya? Masih.
Oke, mungkin segitu aja kali Bang ya. Oke, kita ketemu di episode selanjutnya di film-film yang lain, dan kalian kalau ada film yang mau kita bahas atau kita rekomendasikan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.